Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-19 Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tadabbur Al-Qur'an juz 19, tepatnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keluarga sakinah ini adalah dambaan setiap orang, di mana mempunyai pasangan yang soleh dan diberikan anak-anak yang saleh serta berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana dalam keluarga itu diliputi rasa bahagia, tentram, berkah dan harmonis, dan tentunya menjadi keluarga yang bertakwa yang memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam telah memberikan pedoman dan petunjuk kepada umatnya agar bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Nah, kebahagiaan yang diharapkan ini termasuk perihal urusan manusia dalam hal membina rumah tangga. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di dalam surah Al-Furqan ayat 74 terdapat sebuah penjelasan mengenai ciri-ciri keluarga sakinah. Sebagaimana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh di masa terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah. Mereka juga menginginkan agar keluarga mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ayat ini, Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menerangkan bahwa orang-orang tersebut menginginkan sebuah keluarga yang harmonis dan juga sakinah. Kemudian Ikrimah mengatakan mereka tidak bermaksud agar memperoleh keturunan yang gagah atau yang tampan. Tidak pula mereka bermaksud memperoleh keturunan yang cantik, tetapi mereka menginginkan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-ciri keluarga sakinah yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 74, yang pertama, pemirsa sekalian, bahwa dianugerahi istri atau pasangan yang menyenangkan hati, sebagaimana di dalam lafaz qurrata a'yunin. Dan lafaz ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai yang menyejukkan mata kepala dan mata hati. Banyak orang-orang di zaman sekarang yang menginginkan pasangannya sempurna. Yang mereka maksud sempurna adalah dari segi materi, seperti istri yang cantik, suami yang tampan, pintar, kaya,
modis dan lain-lain. Namun ternyata pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran hal ini bukanlah menjadi patokan kebahagiaan. Justru yang menjadi landasan kebahagiaan di dalam membina rumah tangga adalah pasangan yang menyenangkan hati, meskipun pasangan kita tidak sempurna secara materi. Rasulullah SAW memerintahkan seorang pria untuk memilih perempuan yang baik agamanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, tunkahul mar'a al-arba'. Perempuan itu, kata Nabi, dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama adalah 5 liha, ya karena hartanya. Kemudian walihasabiha. Demikian pula diperintahkan kepada kita bahwa sekali lagi perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Nah, perempuan di sini dinikahi karena 4 faktor, yaitu yang paling utama adalah pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, kata Nabi, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi untuk mendapatkan pasangan sebagaimana yang kita inginkan, yang menyejukkan pandangan mata, maka seorang laki-laki diperintahkan untuk memilih istri karena faktor agamanya. Jika tidak kita memilih karena faktor agama, maka kata Nabi, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan kisah yang menunjukkan keberuntungan seseorang yang memiliki wanita karena agamanya. Disebutkan bahwa Yahya bin Yahya An-Naisaburi mengatakan bahwa beliau berada di dekat Sufyan bin Uyainah. Ketika ada seorang yang menemui Ibnu Uyainah, lantas dia berkata, "Wahai Abu Muhammad, aku datang ke sini dengan tujuan mengadukan fulana," yaitu istrinya sendiri. "Aku," kata dia, "adalah orang yang hina di hadapannya." Beberapa saat lamanya Ibnu Uyainah menundukkan kepalanya. Dan ketika beliau telah menegakkan kepalanya, beliau berkata, "Mungkin dulu engkau menikahinya karena ingin meningkatkan martabat dan kehormatan." Lalu orang itu berkata, "Benar wahai Abu Muhammad." Lalu kemudian Ibnu Uyainah berkata, "Siapa yang menikahi seorang perempuan karena menginginkan kehormatan, maka dia akan hina. Dan siapa yang menikahi karena mencari harta, maka dia akan menjadi miskin. Namun siapa yang menikah karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan untuknya harta dan kehormatan di samping agamanya." Kemudian beliau mulai bercerita, "Kami adalah 4 laki-laki bersaudara, yaitu Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri," kata Ibnu Uyainah. "Muhammad adalah kakak yang paling tua, sedangkan Imran adalah yang paling bungsu. Sedangkan aku," kata Ibnu Uyainah, "adalah anak yang berada di tengah-tengah." Nah, ketika Muhammad hendak menikah, dia berorientasi pada kehormatan. Dia menikah dengan perempuan yang memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dirinya. Namun pada akhirnya dia jadi orang yang hina. Sedangkan Imran ketika dia menikah dengan seorang wanita berorientasi pada harta. Karenanya dia menikah dengan perempuan yang hartanya lebih banyak dibandingkan dengan dirinya. Ternyata pada akhirnya dia menjadi orang miskin. Keluarga istrinya merebut semua harta yang dia miliki tanpa menyisakan untuknya sedikit pun. Maka kata beliau, "Aku penasaran, ingin menyelidiki sebab terjadinya 2 hal ini." Tidak disangka suatu hari Ma'mar bin Rashid datang.
Aku lantas bermusyawarah dengannya, kemudian kuceritakan kepadanya kasus yang dialami oleh kedua saudaraku. Lalu Ma'mar menyampaikan hadis dari Yahya bin Ja'dah dan hadis dari Aisyah. Hadis dari Yahya bin Ja'dah adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis dari Aisyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biaya pernikahannya. Oleh karena itu, kuputuskan untuk menikah karena faktor agamanya, dan agar beban lebih ringan karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, di luar dugaan, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan untukku kehormatan dan harta di samping agamanya. Jadi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar dianugerahi istri atau pasangan yang menyenangkan hati sebagaimana di dalam lafaz qurrata yunin, maka hendaklah pertemuannya bukan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya tak kala dia memulai mencari pasangan dengan cara berpacaran. Sebab ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Dan sekali lagi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun sebuah perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita di dalam Al-Quran, kalau kita menaatinya, maka pastilah akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Dan sekecil apapun sebuah larangan, kalau kita melanggarnya, maka pastilah akan mendatangkan kemudaratan pada diri kita. Oleh karena itu, kebaikan tidaklah bisa diraih dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qurrata yunin, yang menyejukkan pandangan mata kita, maka sekali lagi hendaklah pertemuan kita bukan dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi seperti diawali dengan pacaran. Karena pada prinsipnya orang yang berpacaran ini banyak melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pandangan pertama rahmat, pandangan kedua sudah dosa. Dan orang yang berpacaran sangat sulit sekali menghindari yang namanya pandang-pandangan. Yang kedua, kata Nabi, ditusuk paku mulai ujung kepala saya lebih mau daripada menyentuh wanita yang bukan mahram saya. Dan sangat sulit kita mendapati orang yang berpacaran tidak bersentuhan kulit. Kemudian di lain hadis kata Nabi, jangan kalian berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahrammu, karena ketiganya adalah setan. Dan sangat sulit kita mendapatkan orang yang berpacaran tidak sering berdua-duaan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang menyejukkan pandangan mata, maka mari kita mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam memilih pasangan hidup. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-ciri keluarga sakinah seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang kedua adalah memiliki anak-anak dan keturunan yang juga menyenangkan hati. Nah, secara psikologis, kehadiran seorang anak merupakan pelengkap bagi keutuhan rumah tangga. Tentunya sebagai orang tua akan sangat senang jika dianugerahi anak yang dititipkan Allah adalah yang menyenangkan hati, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itulah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam angkata amaluhu illa min thalathin." Artinya, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya illa bi thalathin, kecuali 3 persoalan. Yang pertama adalah waladin soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah aw ilmin
yang fa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah sadaqatun jariyah. Jadi diantara hal-hal yang kita bisa rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu apabila kita memiliki anak yang soleh. Di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsi, ada orang yang mendapatkan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun datang melapor kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, kenapa saya mendapatkan kedudukan yang begitu mulia? Padahal pada waktu saya hidup di dunia, amalanku biasa-biasa saja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, itu disebabkan karena istighfar anakmu buatmu. Masya Allah, jamaah pemirsa sama dimuliakan oleh Allah. Di dunia menyejukkan pandangan mata, dan di akhirat kita mendapatkan balasan diakibatkan karena doa anak-anak kita. Bahagia sekali kita orang tua tak kala mendengarkan lantunan doa dari anak kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, ampuni pula dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka memelihara aku sejak aku masih kecil. Alangkah indahnya lantunan doa yang keluar dari mulut anak-anak kita yang saleh dan salehah. Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping berdoa untuk mendapatkan anak yang qurrata ayunin, yang menyejukkan pandangan mata, maka orang tua tentunya perlu juga memahami tahapan di dalam mendidik anak menjadi saleh. Karena berdoa saja tidak cukup, harus disertai dengan tindakan. Nah, di dalam ajaran agama kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada anak kecuali dilahirkan di atas fitrah. Jadi pada prinsipnya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Sebagaimana kata Nabi, binatang ternak melahirkan anaknya dalam keadaan lengkap. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bacalah jika kalian mau fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi perlu kemudian kita memahami tahapan-tahapan di dalam mendidik anak agar kita bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha, sebagaimana doa yang dilantungkan, yaitu kita ingin mendapatkan anak-anak yang qurrata ayunin, atau yang menyejukkan pandangan mata kita. Yang pertama, pemirsa yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Apa makna dari perkataan Imam Al-Ghazali? Artinya, sebelum kita menikah, kita harus mendidik diri kita dengan agama yang bagus. Dan tak kala kita mencari pasangan hidup, carilah pasangan yang bagus agamanya. Nah, kemudian disebutkan dalam pepatah bahwa buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Artinya apa? Karakter seorang anak itu sangat tergantung sekali dari karakter dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, pemirsa yang berbahagia, agama kita pun menuntun, tak kala mendatangi istri, hendaklah kemudian kita membaca doa. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, seandainya salah seorang dari kalian ketika mencampuri istrinya, lalu dia mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, yaitu dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dariku
dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian kata Nabi, dia ditakdirkan atau ditetapkan seorang anak untuk mereka, niscaya setan tidak akan memudaratkan selama-lamanya. Nah, setelah anak kita lahir, maka disunnahkan untuk diakikah pada hari ke-7. Disebutkan bahwa diakikah anak pada hari ke-7, 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan, lalu diberi nama yang baik, kemudian digundul rambutnya. Nah, tahapan-tahapan yang diajarkan dalam ajaran agama kita ini dengan harapan bahwa doa yang senantiasa kita lantungkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak yang qurrata ayun, diberi nama yang baik. Kata Nabi, berilah nama yang baik bagi anakmu karena kelak nanti di yaumul qiyamah mereka akan dipanggil berdasarkan dengan nama-nama mereka. Dan nama itu adalah doa. Kemudian digundul rambutnya, lalu ditimbang dan disejajarkan dengan harga emas, kemudian disedekahkan ke fakir miskin. Yang paling bagus adalah keluarga kita yang paling dekat. Selanjutnya pemirsa yang berbahagia, diperintahkannya kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Dan tahapan-tahapan ini sekali lagi diajarkan oleh ajaran agama kita. Di samping mendekatkan anak secara kejiwaan dengan ibunya, dan juga pada dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah anak kita sudah mulai berbicara, usahakan kalimat yang pertama yang dia keluarkan dari mulutnya adalah kalimat Allah. Kenapa? Karena tak kala kita bertemu dengan istri, kita berdoa, dan tak kala dia keluar dari rahim ibunya, kita pun mengucapkan kalimat yang indah. Dan tak kala dia mulai berbicara, hendaklah kemudian kali pertama yang diucapkan adalah kalimat Allah, dengan harapan semoga tak kala dia meninggal dunia, dia pun menutup kehidupannya dengan kalimat Allah. Sebab disebutkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di penghujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajari anak kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan membaca Al-Quran. Tahapan-tahapan seperti inilah, kalau anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan suka membaca Al-Quran, maka dia merupakan tahapan kita mendapatkan anak-anak yang sebagaimana kita doakan, ingin mendapatkan anak-anak yang qurrata ayunin, yang sedap dipandang mata. Alangkah bahagianya tak kala kemudian anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan senantiasa membaca Al-Quran. Setelah itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila dia enggan melakukannya. Dan ketika dia setelah berumur 10 tahun, pisahkanlah di antara mereka dari tempat tidurnya. Jadi sekali lagi tahapan-tahapan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kalau kita memaksimalkannya, insya Allah semoga kita mendapatkan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kita. Nah, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah, ketika manusia telah mempunyai 2 unsur ini, yaitu pasangan dan anak-anak yang menyenangkan hati, maka bisa dikatakan dia telah memiliki keluarga yang harmonis, istri yang soleh, sejuk dipandang, yang soleha, yang sejuk dipandang mata, dan anak-anak yang menggembirakan. Namun ternyata pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah,
terdapat tambahan keterangan dalam surah Al-Furqan ayat 74 untuk bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah, maka ayat ini ditutup dengan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa lafaz ini adalah doa yang dipanjatkan orang-orang soleh tersebut agar pasangan dan anak keturunan mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, berilmu, dan juga pandai di dalam beramal. Di dalam sebuah buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasiulwan, beliau menyebutkan ada 5 metode yang perlu diketahui orang tua di dalam mendidik anak-anaknya agar anaknya kelak bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang pertama, mari kita mendidik anak dengan keteladanan yang baik. Seperti disebutkan oleh pepatah yang dikatakan tadi bahwa buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Maka didiklah anak kita dengan keteladanan yang baik. Kemudian mendidik anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Sejak dini anak ini diajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Makan dengan tangan kanan. Kemudian jangan makan dan minum sambil berdiri. Dan Masya Allah, kalau peletakan pondasi dari awal kita sudah mendidik anak kita dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka tak kala dia dewasa, dia pun akan mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka, apapun profesi dia. Yang menarik, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah, ada pebulu tangkis di negeri kita yang Masya Allah, setiap dia minum, dia kemudian selalu jongkok. Dan itu ternyata diperhatikan oleh penyelenggara dan dibuatkanlah tempat duduk bagi dia. Jadi apapun profesi kita, kalau kita menunjukkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita, maka insya Allah sekali lagi akan diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian mendidik anak dengan pengajaran dan dialog. Kalau suatu ketika anak kita melakukan pelanggaran, maka kita ajak berdialog bersama dengan dia. Kemudian mendidik anak dengan cara memberi hukuman atau sanksi bila anak tidak mau melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Seperti disebutkan tadi bahwa kalau anak berusia 7 tahun, didik dia salat. Dan kalau dia 10 tahun tidak mau salat, pukul dia. Jadi mendidik anak dengan memberi hukuman atau sanksi bila anak itu tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah, adalah metode dengan pengawasan dan nasihat. Jadi kita tetap mengawasi anak-anak kita, tak kala dia salah langkah kita pun memberikan nasihat kepadanya. Pada intinya, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah, secanggih apapun teknologi pendidikan, sehebat apapun seorang guru di dalam mengajar anak, tapi ternyata tidak ada yang mengalahkan doa di dalam mendidik anak-anak kita. Disebutkan di dalam sebuah kisah, ada seorang ulama berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabatnya ini bukan seorang ulama. Sahabatnya ini punya banyak anak. Begitu terdengar suara azan, ternyata anak-anaknya semua pergi mengambil air wudhu tanpa dikomando oleh bapaknya. Lalu ulama ini merasa heran. Dia takjub melihat kehidupan anak-anak mereka. Lalu ulama ini bertanya kepada sahabatnya, bagaimana caranya kamu didik anakmu? Dari tadi begitu terdengar suara azan, kamu tidak berkata apa-apa, tetapi anak-anakmu semua pergi mengambil air wudhu. Sementara saya punya anak seorang perempuan. Suatu ketika saya pernah marah karena menyuruh dia salat, kemudian dia membantah saya. Lalu apa jawab sahabatnya?
tidaklah saya di dalam sujudku, melainkan saya senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan orang anak-anak keturunanku orang yang suka mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, terimalah doaku. Doa ini terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Lalu kata ulama itu, saya pun mempraktekkan doa yang dilakukan oleh sahabatku. Dan alhamdulillah, anakku sudah beranjak dewasa dan saya tidak pernah lagi menyuruhnya sholat. Tetapi begitu tiba waktu sholat, maka anakku pun segera berwudu lalu melakukan sholat. Inilah kekuatan sebuah doa. Kemudian pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kita harapkan kepada anak kita belum terlihat. Tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tak kala kita sudah meninggal dunia dan kita tidak sempat melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada anak kita. Seorang ulama di Kuwait memimpin sholat berjamaah. Terus kemudian beliau lupa bacaan Quran di dalam sholatnya. Satu-satunya orang yang melanjutkan bacaan ulama tadi adalah seorang orang tua. Setelah selesai sholat, ulama ini mencari siapa gerangan orang yang menyambung bacaan saya tadi. Ternyata seorang orang tua yang berusia 60 tahun. Lalu dia tanya kepada orang tua itu, bagaimana caranya Bapak menghafal Al-Quran? Dan kapan Bapak menghafal Al-Quran? Jawab dia, baru saja saya menyelesaikan hafalanku 30 juz di usiaku 60 tahun. Ulama ini heran. Karena biasanya orang tua hafal di pagi hari, hilang di sore hari. Atau dia hafal di sore hari, hilang di pagi harinya. Lalu dia pun bertanya kepada orang tua itu, bagaimana caranya Bapak menghafal? Kata orang tua itu, sebagaimana biasa orang-orang menghafal Al-Quran. Tapi waktu saya kecil, saya sering mendengarkan ibuku mendoakanku agar saya menjadi penghafal Al-Quran. Dan doa ibuku baru terkabulkan di saat usiaku 60 tahun dan ibuku sudah meninggal dunia. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tidak ada yang mengalahkan kekuatan doa di dalam mendidik anak. Kemudian seorang psikolog dari Kuwait itu membagikan sebuah doa. Lalu dia menulis di akun Twitternya. Dia berkata, wahai para ibu, sebelum engkau tertidur di malam hari, hendaklah engkau mendoakan kebaikan bagi anak-anakmu dengan doa seperti ini. Ya Allah, aku mempersaksikan kepadamu bahwa sesungguhnya aku rida kepada anakku yang bernama si A dengan rida yang sebenarnya, rida yang paripurna, rida yang komplit. Oleh karena itu ya Allah, ridailah anakku. Ternyata pesan seorang psikolog ini dibaca oleh seorang ibu. Kemudian dia pun mempraktekkan doa yang sebagaimana diajarkan oleh psikolog itu. Lalu suatu ketika dia menulis testimoni dalam doa itu, dia berkata, suatu ketika anakku menelponku di siang hari yang bahasanya begitu lembut, yang tidak pernah saya dengar anakku mengeluarkan kata-kata selembut itu.
tiap hari dia senantiasa berkata kasar kepadaku. Lalu saya pun berkata kepada anakku, "Kamu lagi di mana, Nak?" Jawab anaknya, "Saya baru saja selesai sholat, Bu." Padahal anak aku kadang-kadang saya perintahkan sholat, dia tidak mau sholat. Inilah kekuatan sebuah doa. Oleh karena itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu senantiasa melantungkan doa sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhanku, jadikanlah istri-istri dan anak-anakku penyejuk pandangan mataku, waj'alna lil muttaqina imama, dan wahai Tuhanku, jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita pada juz 19 yang tepatnya pada surah Al-Furqan ayat 74. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.